Tolong saya dihormati. Ibu Diana juga menghormati. Saya bisa keluar dari ruangan ini, Pak. Dalam satu kementerian, maka sudah selayaknya yang kenapa 9 kali memanggil, kok tidak ada sanksi apa-apa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU dengan saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini kita masih akan bahas tentang arek-arek Surabaya ya opo kira ya. Ada salah satu pengusaha yang bikin jengkel ini ya. Mas DU sebagai mantan orang Surabaya yang pernah berdomisili di Surabaya ini ikutan jengkel ya dengan salah satu pengusaha Hanjua Diana itu yang sempat bikin dongkol Cak Armuji ya, yang terakhir Wamenaker ya. Dan kali ini ya, ini sudah banyak yang mulai memberikan perhatian khusus ini kepada perusahaannya Hanjua Diana ini. Dan yang bikin geger ya, kali ini ada seruan untuk menggeruduk tempatnya ya, gudangnya, atau mereka bilang kan gudangnya, kantornya, terserah lah itu ya, itu tempat usahanya Hanjua Diana itu ya. Ya ini tentunya bahaya ini ya. Jadi sudah mancing emosinya pejabat-pejabat, sudah sekarang arek-arek Surabaya mulai bergerak guys ya. Nah ini gimana nih, sebenarnya simple ya, kembalikan aja ijazahnya dan beres, mungkin nggak terlalu panjang ini. Berhubung yang terakhir tuh masih nggak ngaku aja soal nahan ijazah, ini arek-arek Surabaya siap menggerebek ya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, kita lihat videonya betapa menjengkelkannya ini pengusaha satu ini ya. Let's go ya. Ini video pada saat Hanjua Diana, bukan Hanjua. Hanjua Diana ini ketemu dengan Disnaker ya, Disnaker Jatim, dan dari medsos diterima seseorang. Ini keterangan dari Disnaker Jatim ya. Diberikan lagi ke seseorang manajer katanya, terus nanti ijazahnya baru diganti dengan tanda terima itu. Seolah-olah tidak melibatkan Bu Diana dan suaminya. Itu yang sementara hasil lidik kami di situ. Yang kami lakukan sementara memperdalam pengaduan. Saya pastikan kayak apa dan siapa saja yang disangkakan. Untuk yang akan kita bidik yang bertanggung jawab siapa, itu ternyata belum ketemu. Artinya dari pemeriksaan kami pun belum dapat ijazah ini yang nahan siapa, terus untuk apa. Jadi Bu Diana tadi juga tidak menyampaikan kalau tidak menahan ijazah. Tidak menyampaikan. Bahkan hubungan kerja aja dia nggak ngakuin. 31 pengadu ini dia nggak ngakuin kenal. Sesuai aduan sekarang kan berkembang, tidak saja ijazah tapi juga upah di bawah ketentuan, upah lembur yang tidak dibayarkan, tidak diikutkan kepesertaan BPJS. Ya itu tadi sedikit dari Disnaker ya. Kalian buat yang belum nonton sidak wakil menteri ya, bersama Cak Armuji, bersama kepolisian, bersama juga DPRD, itu bisa nonton di video kita yang lainnya ya, silakan ditontonnya. Itu sudah disidak, diinterogasi langsung ditemanya, tapi tetap aja jengkelin. Ini khusus dengan DPRD dan Disnaker Trans ya, ada di video ini ya. Nah, oke lanjut ya. Kalau memang merasa karyawan, harusnya kan ada surat kontrak kerja. Mas, iku ya opo? Jarine lek kapan pegawai gak ono kontrake, terus oleh opo? Ya opo aturan iku Mas? Kalau misalnya pegawai terus tidak dibikinkan kontrak oleh perusahaan, itu artinya bukan jadi otomatis bukan pegawai atau gimana. Itu tetap sah. Jadi menurut Permenaker nomor 35 tahun 2021, itu berarti pegawai tersebut langsung menjadi pegawai tetap. Jadi kalau misalnya 21 hari berturut-turut kerja di sana, itu langsung dianggap menjadi pegawai tetap. Dan pegawai tetap itu hak-haknya harus sesuai, termasuk UMP ataupun UMK. Nah, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau dengan kontrak harus jelas kontraknya. Itu adalah salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pekerja. Dan juga di Perda Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 itu juga dijelaskan kalau misalnya perusahaan harus memberikan kontrak bagi pekerja. Nah, dan kalau misalnya tidak diberikan akan ada sanksinya.
Itu adalah sanksi administratif dan juga bisa sampai ke pengadilan. Iku lek ijazah ditahan iku ya apa Mas? Oleh ta? Kan akeh perusahaan liyane sing nahan ijazah. Ya apa iku Mas? Oh ya jelas nggak boleh. Itu jelas diatur di Perda Jawa Timur nomor 8 tahun 2016, khususnya di pasal 42. Jadi secara tegas melarang untuk ijazah dijadikan jaminan. Itu bisa dikurung 6 bulan, sanksi pidana, dan juga denda sampai 50 juta. Terus kalau penahan ijazahnya dicantumkan dalam kontrak, iku ya apa iku Mas? Nah, kalau dalam kontrak berarti kontraknya nggak sah. Nah, berarti batal demi hukum kontraknya karena kontrak tersebut dibuat dengan melanggar peraturan yang ada. Itu berarti kontraknya tidak sah. Tidak sah sesuai dengan syarat sahnya kontrak 1320 KUH Perdata. Itu berarti tidak sah, dan juga artinya kontrak tersebut ya dia harus memenuhi kewajiban yang pegawai tetap tadi. Kayak gitu loh. Kalau memang Ya, ini banyak yang belum paham tentang kontrak guys ya. Karena mentang-mentang ada tanda tangan dari kedua belah pihak, itu kontrak itu bisa dibuat semena-mena gitu. Jadi tidak seperti itu guys ya. Kontrak itu, jadi selama kontrak itu masih dalam koridor hukum memang tidak masalah. Tapi kalau udah ada kontrak itu melanggar hukum ya, atau terlalu memberatkan yang sebelah ya, misalnya nih kayak tadi menahan ijazah itu kan dalam hukum nggak boleh, tapi kan dia udah mau tuh, kan udah tanda tangan kerjasama di awal, itu udah tanda tangan kontrak, itu namanya batal demi hukum guys ya. Ada istilah batal demi hukum. Jadi buat kalian yang merasa pegang tanda tangan komitmen kontrak apapun lah ya, entah itu hutang piutang ya kan, misalnya nih hutang 100.000 baliknya harus 10 juta ya, kalau nggak itu juga, jadi nggak bisa seperti itu guys ya. Jadi bukan berarti kita itu pegang kontrak, pegang tanda tangan itu kita bisa menyodorkan klausul-klausul yang memberatkan pihak sebelah ya, pihak kedua kan. Pihak pertama itu misalnya memberatkan pihak kedua, atau sebaliknya pihak kedua memberatkan pihak itu. Kalau dicari celah hukumnya itu ada ya kan, itu tetap batal demi hukum ya, kecuali ternyata nggak ada ya, nggak ada celah hukumnya, nggak ada, itu masih tetap bisa berlaku kontrak tersebut ya. Tapi kalau case-nya ini nahan ijazah tadi udah jelas ya, ada di Perda ya, peraturan daerah ya. Jadi nggak usah ada lagi yang komen-komen dulu kan waktu awalnya gimana ya kan, dulu tanda tangan kontrak gimana. Itu konyol guys ya. Jadi jangan mentang-mentang ada kontrak terus bisa semena-mena gitu ya. Oke, sebagai pengusaha, iya. Kita dengerin nih. Iya, sebagai pengusaha. Jadi begini ya. Iya. Kalau menurut saya sebagai pengusaha ya, ini bebas ya, pendapat umum ya, bukan berdasarkan undang-undang ya. Iya. Apalagi sejak zaman COVID ya, cari kerja itu kan susah Pak. Ya. Kalau mau dibahas di Surabaya ini, kita kalau mau ngomong katanya UMK lah ya, coba deh Bapak ngider di Pasar Turi, Pasar Atung, Pegirian, mbak-mbak yang jaga counter, jaga butik baju, itu nanti semua pada tutup loh Pak. Karena upahnya itu juga 1 juta Pak. Tapi kenapa dilakoni Pak? Kembali lagi kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Jadi sekarang itu kita mau apa sih? Mau mematikan iklim pengusaha investasi di Surabaya ini dengan cari-cari sana sini, atau sama-sama mendukung daerah UMKM? Ini zaman susah. Zaman susah. Jadi kalau Bapak tanya boleh nggak nahan ijazah? Saya tadi ngomong, cerita itu punya 2 sisi. Misal nih, saya tuh enggak gopres ya Pak, saya diomongin kasih gaji di bawah UMR. Yang saya tanya kok mau? Saya nggak mau lah wes deh. Ya, itu pertama. Kedua, katanya disuruh kerja sampai malam. Nah ya kok mau? Gitu loh. Anda melakukan berarti kan Anda sudah sepakat. Ya. Terus kalau masalah tahan ijazah, mosok isok pengusaha itu ujuk-ujuk nang omahe ngerampas ijazah Pak.
Nah, ini kan katanya pendapat umum. Iya, pendapat ya. umum. Jadi penyerahan ijazah itu kesadaran dari pihak yang punya dengan sesadar-sadarnya bawa sama tangannya diserahkan ke perusahaan. Ya. Terus ini pendapat umum. Kalau misalnya ijazah itu tidak kembali, itu pasti satu, saya tidak ngomong ya, ngutang, tidak bayar. Biasanya di perusahaan lain gitu ya? Pasti. Oh iya, terus apa lagi? Karena pengusaha ijazah itu ono rego ya. Iya. Iso didol. Ki kreditnya nggak iso. Iya. Iya malah ini repot ini itu pertama. Kedua, pasti karyawan itu melanggar SOP perusahaan. Artinya seperti apa? Seminggu nggak mlebu, minggu nggak masuk. Saya nggak ngerti aturannya kok. Saya nggak dibilangi. Terus kita mau apa, Pak? Kalau engel-engelan sama orang nggak waras kan percuma ya, Pak ya. Wes karepmu, gitu loh. Sekarang itu yang kerja itu semua generasi micin, Pak, katanya ya. Apa micin itu? Micin itu apa ya? Sakarepe dhewe. Nego gaji nanti plus hilang. Nah itu loh. Jadi kita ini fokus aja ke iklim usaha. Ya. Kami sebagai wakilnya orang Surabaya berterima kasih dengan pengusaha-pengusaha seperti itu karena membuka lapangan pekerjaan. Nah, intinya bisa memahami kalau ada pengusaha melakukan tindakan membawa atau menyandera jasa gitu. Betul, karena nggak bisa Pak seorang pengusaha itu ke rumahnya yang punya ijazah terus ngeroyok, nggak mungkin. Ya, jadi itu kemungkinan itu terjadi nggak di perusahaan itu? Wah, Pak melanggar HAM, Pak. Oh, melanggar HAM. Loh iya loh. Royok-royokan lah, ya teman-teman lah. Iya loh. Jadi secara logika itu nggak terjadi. Terus kemudian kita tambahkan ada cerita-cerita sedih ya. Saya ini dipaksa kerja sampai malam. Ini dua konteks ya Pak. Iya. Semua cerita punya dua sisi. Kalau ada seorang janda ngomong gini sama saya, Cik, aku ojo dipedak kok Cik. Anakku loro, aku gak ada bojo Cik. Loh kamu tuh wis gak mampu kerja. Kon terus no, aku sih hancur. Megang tangan saya, nangis. Wis tak gak Cik, aku pokoknya untuk duit Cik. Yo, wis gak apa-apa tak lakoni, aku meskipun pulang malam, aku gak podo mbak area-area lain ini gak apa-apa Cik, pokoknya aku dibayari. Reaksi Bapak gimana? Punya hati nurani enggak? Diceritakan enggak di sini? Kita pengusaha itu punya hati nurani enggak? Ya. Saya ini perempuan, janda anak dua. Daripada dia melakukan hal nggak benar di luar, ya saya tolong. Ya terus akhirnya begini loh. Suami saya ngomel. Ya saya bilang orang berbuat baik itu yang tahu Tuhan. Dia mau jahatin kita ya udah. Mau cerita yang ngalor ngidul ya udah. Nah itu satu. Kedua, kalau tiba-tiba ketahuan nyolong Pak, nyuang makannya satu tempat itu dibawa, tiba-tiba besoknya nggak masuk, terus nanti teriak-teriak. Ada perusahaan itu yang seperti itu. Pak obrigor Pak ya. Ya kasihan loh Pak. Dan dia tuh berani muncul loh di podcastnya Cak Ji. Saya tidak menuntut di jalur hukum itu beliau. Nangis-nangis jalur sepuro. Perempuan Pak. Padahal kalau Cici ini menjelaskan diri itu menambah aura gitu. Mau itu. Amin Pak. Ini Pak, DPRD ini ya. Saya itu dikatakan Masih diobo-obo nih sama Diana ini. Tangan-tangan nggak boleh tahu. Oke. Jadi dari sudut pandang Diana ini ada benernya sebenarnya guys ya. Yang diceritakan itu ada benernya. Sayangnya kan dia nggak membahas tentang ijazah, spesifik ijazah, membahas tentang hal umum karena Mas Dewi pernah di industri juga di retail dulu ya. Jadi dengan bertambahnya UMR, makanya bingung juga ya,
serikat buruh itu minta kenaikan upah sebenarnya agak percuma. Pada akhirnya juga banyak yang melanggar itu ya, nggak bisa memenuhi itu, karena kalau terlalu semua memenuhi itu semua nggak mampu. Kalau nggak mampu akhirnya nggak ada lapangan pekerjaan gitu loh, berkurang maksudnya lapangan pekerjaannya ya kan. Kalau misalnya ke Surabaya aja sekarang mungkin udah, dulu aja zaman Mas Dewo berapa ya terakhir, mungkin 2,5, sekarang mungkin bisa sampai 4 juta ya, atau bahkan 5 juta mungkin ya, nggak tahu ya. Kalau semua ngikuti UMK itu nggak mampu guys, nggak mampu. Biaya operasionalnya itu nggak cukup. Jadi kalau nggak bisa membayar gaji sesuai UMK, lalu kita akhirnya tutup, itu ya lapangan pekerjaan berkurang. Pada akhirnya lah terjadi misalnya 2 juta aja mau nggak, orangnya mau ya it's okay gitu ya. Cuman kan Ibu Diana ini nggak membahas tentang soal keberatan ya. Jadi begini ya, kalau ijazah tadi kan itu kan di awal mungkin kadang ada kayak gini guys ya. Contoh ada tuh pekerjaan sales ya. Sales itu ada yang bawa barang keliling naik motor misalnya. Satu barang itu dia kan bawa itu tuh apa namanya itu ya, box itu. Satu box itu bisa nilainya jutaan ya. Nah karena nilainya jutaan kan ada nih potensi pidana, misalnya potensi orang nakal nih karyawannya nih, nanti ini barang nggak ya dicuri misalnya kan. Untuk menjaga itu misalnya nahan uang ya kan, atau nahan ijazah, ada yang nahan STNK, itu ada pernah tahu juga Mas Dewi ya. Cuman kalau dipikir logika mungkin pengusahanya dari si bosnya juga takut kalau barangnya hilang nanti kan kita udah ada pegangan nih buat gantinya gitu loh. Jadi kalau dari dua sisi ini patut didengar gini ya, saya setuju dengan Ibu Diana untuk yang tadi. Cuman kalau yang ijazah tadi, misalnya nih si karyawan nih udah setuju nih nahan ijazah segala macam ya, lalu setelahnya itu karyawannya itu keluar, atau setahun kemudian 2 tahun kemudian keluar. Nah masalahnya kenapa ditahan ijazahnya ini? Dan kalau memang ada misalnya hitung-hitungan soal keuangan ya yang merugikan perusahaan, ya contoh karyawannya maling, contoh ya, nyuri sesuatu, akhirnya kan harus mengembalikan berupa uang. Nah, itu tapi kan nggak ada ya, Ibu Diana juga pernah menyampaikan itu. Bahkan didatangi Pak Wamen pun, Pak Wamen bilang kalau memang ada hutang, misalnya hutang ya, karyawannya hutang, itu hutangnya berapa, Pak Wamen bayarin ya. Mungkin nggak sampai ke ranah hukum juga, walaupun memang secara hukum itu melanggar ya, nahan ijazah. Cuman kayaknya sih semua saling tahu lah, saling memahami lah ya kondisinya gitu loh. Yang jadi concern ini, kenapa nggak dikembalikan ijazahnya? Apakah di awal perjanjian itu nahan ijazah itu nggak boleh diambil? Kan nggak ada, pastinya kan nggak mungkin mau kan ya. Kalau orang yang kerja ini syaratnya adalah ijazah ditahan, dan walaupun kamu keluar ini ijazah nggak bisa diambil, kan nggak mungkin seperti itu kan ya. Karena kan pasti di awal ini nahan ijazah, cuman kamu nanti harus mengikuti aturan dan segala macam. Mungkin kalau ada kerugian keuangan segala macam ini harus diberesin dulu. Kalau kamu mau keluar baru ini dikembalikan ijazah. Dan kalau memang itu yang terjadi, kenapa nggak diomongin aja sama Cak Armuji, sama Pak Wakil Menteri ya, bahwa ini ada kerugian materi gara-gara si karyawan ini misalnya kan, atau karyawan ini nakal nih ambil atau karyawan ini ya pokoknya ada kerugian material itu yang mengakibatkan ijazah itu ditahan misalnya. Kenapa nggak dicari solusinya? Itu mungkin juga salah satu alasan Cak Armuji datang untuk mediasi ya. Bagaimana kira-kira solusinya supaya ijazah ini bisa keluar gitu loh. Bicara baik-baik. Tapi kan yang selama ini terjadi, Ibu Diana ini tidak mengakui bahwa dia nahan ijazah, tidak mengakui bahwa ijazahnya itu ada di perusahaan, dia tidak mengakui. Akhirnya kan buntu. Terlihat bahwa akhirnya Wakil Menteri Cak Armuji dan lainnya, termasuk warga Surabaya, termasuk orang Indonesia, netizen, melihatnya ini ada niat kurang baik dari Ibu Diana ya. Kenapa tidak ngomong terus terang? Dan kalau memang ada kerugian berupa uang misalnya, itu kenapa tidak dibicarakan seperti itu ya. Pokoknya gimana cari solusi supaya ijazah itu keluar gitu loh ya. Kok bulet ya, kenapa bulet ya?
seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Dan ini pun auranya masih sangat kalah aura kayaknya DPRD Jatim nih ya. Gimana sih Bu? Mungkin Bu penjelasannya sendiri Bu sedikit Bu. Tadi kan juga Ibu bilang akan ada resiko bagi karyawan yang melaporkan ke Ibu sendiri. Nah itu gimana Bu mungkin Bu? Ya no komen, kita tunggu aja nanti. Tapi itu sebenarnya benar nggak sih Bu? 31 orang itu tertahan ijazah itu benar nggak sih Bu? Saya nggak mau klarifikasi lagi. Karena sudah jelas tadi. Tuh kan. Tidak benar berarti ya Bu ya? Nggak benar. Saya nggak mau klarifikasi lagi. Bulat memang ya. Suasana aja. Berarti nggak benar ya Bu? Ditanyain terus ya. Sama jawab pos ini. Seperti yang saya jawab tadi. Karena kan juga ada juga melebar ke pembayaran upah. Nah itu gimana Bu? Mungkin Bu? No comment. Kapasitas saya cuma klarifikasi pendapat diri aja. Bu, misalnya Bu, laporan yang dituduhkan itu salah, apa Bu? Ibu akan melaporkan balik atau gimana Bu? Saya tunggu apa yang akan dilakukan terlebih dahulu. Jadi saya nggak bisa mengatakan statement apa pada saat ini. Bu, sebagai pengusaha, kapok nggak bikin usaha di Surabaya? Enggak lah. Masih kepengen melanjutkan usahanya di Surabaya? Ya, kalau kita kerjanya jujur dan halal, nggak usah takut. Suka dukanya apa Bu tadi? Ya, banyak dukanya daripada sukanya ya. Satu aja disebutnya. Iya, sebentar. Satu aja Bu. Dukanya apa Bu tadi? Udah kabur dia, kabur. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Tuh ya, kalian bisa komentar ya. Wajar. Mohon jangan dipotong Bu, ini kita masih jelaskan aja Bu. Pak, sampai itu sudah menghina saya loh. Terus gak apa-apa. Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa ini maksudnya apa? Berani banget ya. Maksudnya apa Pak? Dari sebelum Ini dengan Disnaker dan DPRD guys. kami sudah melakukan sebenarnya. Pada tanggal 10 Maret 2025, tim pengawas ketenagakerjaan bersama dengan Kepala Seksi Bina Penegakan Hukum, tapi toh di perusahaan pun juga tidak diterima sampai anggota kami itu teriak-teriak ngomong bahwa ini pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Ketika mau pulang sempat dipanggil, sempat ngomong-ngomongan dengan telepon dari antar balik pabrik. Ini luar biasa orang-orang segala kita ini. Jadi orang dengan mobil dinas, dengan seragam dinas lengkap itu malah diduga nanti kalau bapak masuk bisa mencuri. Nah ini kan bahasa-bahasa kadang-kala saya sendiri masuk sih sampai orangnya seperti itu. Nah ini yang saya baru nyadari hari ini ternyata dia. Sebenarnya siapa Bu Diana? Apakah dia owner asli? Apakah dia hanya seorang yang menjalankan perusahaan? Iya, saya owner. Jadi yang saya perlu garis bawahi, saya hadir di sini untuk klarifikasi penahanan ijazah saja. Di luar itu bukan urusan dari perwakilan yang saya wakili. Ya, tidak bisa seseorang dengan bawa bukti yang bisa di-print di warnet manapun ya menyerang suatu perusahaan. Undang-undang itu jelas. Undang-undang berapa itu Bu? Saya nggak hafal undang-undangnya, tetapi yang jelas setiap karyawan yang memang merasa karyawan itu biasanya harus ada, apalagi merasa ditahan ijazahnya ya, harusnya kan ada surat kontrak kerja. Kerja itu kan kesepakatan kedua belah pihak ya. Kalau memang nggak ada itu semua berarti kan indikasinya itu apa ya, mohon dipikirkan lagi. Itu aja yang bisa saya sampaikan Ya. Bu Diana mungkin bisa tahu apakah Bu Diana ini ada katanya ada 31 ijazah yang karyawannya sudah berhenti, resign, masih ada di perusahaan Bu Diana belum dikembalikan? Saya tidak merasa menahan. Ya, menitipkan misalnya itu tidak dikembalikan. Saya tidak merasa. Jadi sekarang ijazah karyawan itu posisinya ada di mana ya? Saya kurang tahu ya. Ada dua. Karena begini ya. Sebentar. Biar Karyawan itu kan masuk
ya. Terus masuk 2 hari lagi keluar, kita mana tahu? Ibu mengakui ini sebagai Atau masuk 1 bulan kemudian keluar, kita nggak ada waktu untuk ngurusin hal seperti itu. Tadi Ibu Diana kan menyampaikan bahwa tidak ada kontrak berarti pegawai atau bukan. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, kalau tidak ada kontrak itu artinya itu menjadi pegawai tetap. Dan sesimpel pegawai itu salaman saja sudah menjadi pegawai. Dan misalnya tidak ada kontrak malah jadi pegawai tetap. Kalau pegawai tetap, hak-haknya itu harus dipenuhi semua. Seperti itu. Maaf Pak, jangan menggiring opini. Saya bukan menggiring opini. Ya, nggak apa-apa Bapak, jawab aja. Mohon jangan dipotong Bu. Ini kita masih Dengarkan aja Bu Diana. Ini kan masukan dari Dewan dan DPR nih. DPR ini. Di sini nggak cuma klarifikasi tentang ijazah. Memang untungnya itu. Tapi kita di sini tuh adalah untuk mengetahui. Ini juga buat solusi buat Ibu Diana. Jadi harap untuk Ibu Diana untuk membuka hati, mendengarkan saran-saran dari kita, dari kawan-kawan di Snaker juga, agar bisa ini tuh selesai. Ini permasalahannya ijazahnya ditahan Bu. Ini juga melanggar yang namanya aturan Perda Provinsi tahun 2006, yaitu tidak boleh menahan ijazah. Nah, kalau Ibu bilang ini adalah ada jalurnya, ya ini juga salah satu jalurnya, mediasi. Jadi sebelum jalur hukum ada mediasi, ada arbitrase dan macam-macam. Itu sebelum hukum. Jadi Ibu jangan seenaknya sendiri. Seperti Ibu ini kayaknya kayak ada backingan gitu sama Anda, kok sangat yakin sekali. Pak, iya. Sampai itu sudah menghina saya loh. Terus nggak apa-apa. Terus mengarahkan opini saya ada backingan dan apa ini maksudnya apa ya? Nggak apa-apa. Saya ingin menyampaikan. Jadi saya klarifikasi loh ya. Tolong saya dihormati, jangan dikata-katain. Ibu Diana juga menghormati. Saya bisa keluar dari ruangan ini Pak. Kalau saya merasa sampai sudah menyerang saya. Ibu silakan dulu. Ini semuanya media melihat loh. Ibu keluar kelihatan apa dia? Seru ini, seru. Walaupun itu hanya ijazah saya. Iya. Itu soal cara ini saya. Kami kesulitan ekonomi juga. Sebenarnya saya harusnya putus sekolah. Iya. Tapi perjuangan ibu saya luar biasa. Saya meminta tolong kepada Komnas HAM untuk membantu penyelesaian ini. Saya nggak minta tolong itu. Terima kasih. Ya saya mau nambahkan dikit. Jadi untuk semuanya saja, ini kan yang melaporkan ini kan cuma ingin ijazahnya kembali. Untuk apa? Untuk mendaftarkan kerja. Kalau mau kerja lagi gimana? Kalau mau tahu ijazahnya terakhir sekolah di mana gitu loh. Itu yang paling penting. Ini niatnya apa? Kan nggak ada niat untuk karyawan ini memeras ataupun minta uang ke perusahaan. Enggak, cuma ijazahnya saja. Itu ini rakyat kecil, masa dituduh bikin kop surat dan macam-macam. Saya yakin nggak bisa bikin stempel dan lain-lain kan bentuknya juga nggak bisa. Saya yakin seperti itu. Itu yang saya katakan. Ibu, saya harap menghormati hari ini ya Bu ya. Jangan sekali-sekali motong-motong terus gitu. Ini sidang yang terhormat juga. Mohon jangan dipotong. Ya, ini kalau Mas Dewi lihat di video ini ya, tampak Bu Janwa Diana ini mengobok-obok ya. Mengobok-obok anggota DPR dan Disnaker ya. Auranya juga masih kuat ya. Luar biasa. Ya cukup salut juga Mas Dewi ini ya. Sambil ya geleng-geleng. Ngamuk nih warga Surabaya. Lihat Cak Ji maaf-maafan. Semenjak kota Surabaya ini belum ada Pak warga kota Surabaya yang berani menghina wakil wali kota Surabaya, menyebut dengan kata penipu. Aku orang Surabaya los. Aku mau untuk warung watang kene mana gitu. Ketemu di siapa? Oh iya. Oh coba kayak ngono. Aku siap dihukum. Ya. Apa? Nggak ada Pak sejarah Pak. Nggak ada. Wakil wali kota Surabaya itu disebut sebagai penipu. Nggak ada Pak. Kalau bicara dia pengusaha, saya pengusaha. Mantap. Iya. Jangan. Kasihan Pak. Warga yang sudah kemarin sudah mendukung Bapak tiba-tiba dipatahkan dengan bahasa perdamaian. Jangan Pak. Kasihan teman-teman itu. Iya. Jangan. Wani-waninya lewat itu. Mantap.
gak pernah memble. Lek wani yo dituru katanya Cak Ji ya, kecewa nih ya tampaknya orang ini ya, orang Surabaya ini ya, karena Cak Ji kan didatangi oleh Jan Wadiana itu malam-malam untuk minta maaf dan Cak Ji, tapi kan sebenarnya gimana ya, namanya orang minta maaf masa gak dimaafin guys ya, cuman mungkin proses hukum tetap berjalan gitu ya, cuman ini mungkin agak sebel ya pokoknya ini orang ini ya, karena lihat masih Jan Wadiana ini nampak masih songong gitu. Bahkan tadi ya rapat dengan DPRD Disnaker tuh masih aja nggak menampilkan ya attitude yang seperti itulah ya, yang bikin orang jengkel. Oke lanjut ya. Wah ini digerutuk nih. Digerutuk. Ingat, Disnaker itu adalah berdiri dalam satu kementerian. Maka sudah selayaknya kementerian sebagai pembantu presiden. Langsung di demo nih guys. Semuanya harus kita jaga bersama. Udah Santoso disegel ya. Kebijakan dari Disnaker yang kenapa 9 kali memanggil, kok tidak ada sanksi apa-apa? Thank you Disnaker. Kalau ada orang-orang yang di sini yang tahu apa paham. Ya, ini udah yang Mas Dewi bilang di awal tadi ya. Jadi lawannya udah bukan pejabat-pejabat lagi nih ya, udah arek-arek Surabaya ini udah turun tangan nih ya. Tuh, udah mulai digerutuk nih. Nih ada video lagi berikutnya nih. Ini digerutuk guys ya, bener-bener digerutuk ini. Tuh, habis-habisan ini udah. Banyak orang nih. Adalah ingatan Surabaya bersatu demi satu tujuan, di sudut-sudut kota suara diteriakan untuk merdeka ini bebas dari kecewa rakyat Surabaya ini ya, oh Surabaya, karena masih belum ada kejelasan ya tentang penahanan ijazah ini. Saya tentunya pendemo ini pengen ini ya, pengen pengusaha di Surabaya itu menghargai gitu ya, menghargai area-area Surabaya, menghargai pemimpinnya juga. Ini bakar-bakar apa ini guys? November langit memerah darah, pahlawan kita melawan tanpa kenal lelah, senjata seadanya tak gentar dalam hati. Ini sampai dikawal polisi juga ya. Ya, ini bisa berbahaya ya. Nah, kalau ini sebenarnya simple guys ya. Ngomong terus terang apa sih masalahnya kok? Misalnya ada penahanan ijazah itu dan ijazahnya itu karena apa nggak dikembalikan, apakah ada kerugian material atau segala macamnya, diomongin baik-baik lalu dikembalikan, minta maaf ya, minta maaf secara publik ya, dan seterusnya, udah beres sebenarnya, nggak perlu sampai gini. Ini malah makin panjang nih kayak gini nih ya. Nih Bu, dari netizen ya. Ijazah kami, nggak apa-apa lah Bu, kami tebus 2 jutanya. Saya nggak nahan Pak, saya nggak tahu. Ibu pengusaha D, selamat kau mendapatkan piala Oscar. Keren. Dapat piala Oscar ya. Kita mau ambil jasa kawan-kawan yang Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawurnya aneh. Kok ini nggak kesini? Ini kesini gimana sih? Jasanya di mana sih Mbak? Tadi nggak. Orang kita cuma minta hanya Bu, nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan Pak, saya nggak tahu Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang kasih kesini. Ya, saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara itu dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Luar biasa, salut, hebat, respect. Hebat banget loh Ibu D, pengusaha Surabaya ini ya. Kemarin wakil wali kota digas-gas. Sekarang wakil menteri ketenagakerjaan pun sampai datang minta ijazah, tetap juga saya tidak tahu. Terus lempar-lemparan ke HRD-nya. Kamu, saya, kamu, saya. HRD-nya Veronica itu ya. Katanya udah resign ya.
Aku paling nggak kuat waktu ibu itu ngomong begini, saya nggak nahan pak. Terus kalau nggak nahan, kenapa karyawanmu berbondong-bondong melaporkan bahwa kau nahan ijazah? Itu kenapa? Ya kan? Ada sebab, ada akibat dong. Aduh. Ibu D tercinta, terbaik ya. Kita sesama warga negara Indonesia bisalah saling mengingatkan ya. Menurutku daripada masalah ini makin besar dan takutnya ibu nggak sanggup ngadepinnya nanti, lebih bagus udah bu, balikkan bu, balikkan. Sekarang ibu balikkan, minta maaf, kelar. Nah ini, setuju. Ibu nggak balikkan ijazahnya, terus polisi nanti dapat bukti, terus akhirnya ada pidana makin yang panjang, ibu harus terima konsekuensi. Oh masuk gol, nanti pada gitu semua. Ya bu ya, mending saran saya udah kembalikan, cepat, masih ada waktu, tipis waktunya. Iya, gimana ya? Ya walaupun Bu Diana menyangkal kalau ada backingan ya, tapi sekuat apapun backingan ya, kalau ini udah menjadi perhatian publik se-Indonesia, nggak mempan guys. Kan udah ada ya buktinya beberapa kali ya. Sekuat apapun backingannya, kalau ini orang se-Indonesia, netizen se-Indonesia bergerak, ini tetap aja kalah ya. Lebih baik kembalikan, minta maaf ya. Lanjut. Nah ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya atas nama Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia dengan ini menginstruksikan dan menghimbau, mengajak kepada seluruh pengurus, anggota, simpatisan Aliansi Madura Indonesia beserta seluruh ormas, LSM dan seluruh warga kota Surabaya dimanapun kalian berada. Mari kita tuntaskan perjuangan kita untuk mengawal kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh UD Sentosa Sel, yang dimana perusahaan tersebut sudah sangat jelas-jelas melanggar dan melecehkan pemerintah kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah Republik Indonesia. Buktikan bahwa arek-arek Surabaya berkomitmen untuk melawan pengusaha-pengusaha yang tidak tahu diri mencari hidup di kota Surabaya. Dan mari kita buktikan bahwa kita arek-arek Surabaya siap menjadi garda terdepan untuk pemerintah kota Surabaya. Harga diri pemerintah kota Surabaya, harga diri warga kota Surabaya. Surabaya wani. Ya, ini pernyataan dari aliansi apa tadi ya? Aliansi Madura Indonesia. Iya ya, pokoknya aliansi Madura lah ya, di Surabaya itu banyak juga ya, karena kan dekat ya dengan Madura. Ya ini semakin bikin runyam ya kalau kayak gini ya. Nanti tanggal 24, waduh ini tanggal berapa ini, masih ya kurang beberapa hari lagi lah ya, kurang semingguan ya, nggak sampai beberapa hari lagi aja ini digerebek ya sama Aliansi Madura. Belum lagi ya arek-arek Surabaya lainnya, belum lagi yang karyawan-karyawan lain. Aduh ini makin susah ya. Jadi sebenarnya udah buru-buru dikembalikan ijazahnya, lalu minta maaf, itu sebenarnya ya, minta maafnya yang tulus ya, harusnya itu bisa selesai ya. Tapi kalau kayak gini ini makin panjang ya, bahkan Wamenaker pun mulai jengkel itu ya, karena nggak mengakui itu tadi guys ya. Ya guys ya, itu tadi gonjang-ganjing di Surabaya ya, kehebohan ya, kejengkelan ya. Pasti itu sebagai itu tadi ya, dulu berdomisili di Surabaya juga ikutan jengkel ya. Kita masih ada video menarik lainnya di video berikutnya ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian tidak ketinggalan. Oke, sampai jumpa ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.